Perusahaan itu akan bisa baik manakala pemimpinnya itu mampu menentukan arah dan budaya kinerja organisasi. Tidak lupa bahwa kepemimpinan itu harus memiliki dua arah komunikasi itu. Pimpinan itu harus memiliki kesamaan prinsip dan keyakinan yang sama dengan anggotanya itu. Peran pimpinan yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi dan karakteristik timnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Junaidi STMM. Saya dosen tetap di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang atau sering orang disebut Unpam. NIDN saya 0416067005 dengan rumpun keilmuan yang saya miliki yaitu Business Management. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester 5. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana proses pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Interaction adalah interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa, dan Assessment adalah penilaian akhir mahasiswa secara struktur dan objektif. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDDUKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia ini merupakan mata kuliah yang diselenggarakan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana mengelola manusia sebagai aset utama dalam organisasi atau perusahaan, sebagai bekal untuk menjadi seorang profesional di dunia industri. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta mampu mengaplikasikan materi-materi yang diajarkan secara komprehensif, juga bisa berpikir kritis dalam memahami persoalan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif, beretika, dan strategis, baik sebagai profesional SDM maupun sebagai pimpinan organisasi di masa yang akan datang. Materi yang akan dibahas dalam perkuliahan ini terdiri dari 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Adapun materi-materi tersebut antara lain, pertemuan pertama membahas mengenai pengertian, fungsi, kegiatan manajemen sumber daya manusia, serta acuan dalam mengelola SDM. Pertemuan kedua membahas mengenai kepribadian. Pertemuan ketiga mengenai minat tenaga kerja dan pengelolaan SDM. Pertemuan keempat membahas mengenai proses perencanaan SDM dan tujuan perencanaan. Pertemuan kelima membahas mengenai pengertian, analisa jabatan dan tujuan analisa jabatan. Pertemuan keenam membahas mengenai pengadaan tenaga kerja. Pertemuan ketujuh membahas mengenai orientasi, sosialisasi, dan penempatan. Pertemuan ke-8 membahas mengenai komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Pertemuan ke-9 membahas mengenai kebutuhan training serta suatu solusi dalam pengembangan SDM. Pertemuan ke-10 membahas mengenai konsep training dan evaluasi. Pertemuan ke-11 membahas mengenai konflik. Pertemuan ke-12 membahas mengenai kepemimpinan dalam perusahaan. Pertemuan ke-13 mengenai gaya pengambilan keputusan, dan terakhir pertemuan ke-14 membahas mengenai hubungan kerja dan pemutusannya. Untuk penilaian dari proses perkuliahan ini didapatkan dari pembobotan. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10% dengan minimum kehadiran 75%. Tugas individu dan kelompok serta kuis dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 40%. Sehingga dengan total 100%. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah cara belajar aktif dengan mahasiswa sebelumnya mendownload materi DLMS atau Learning Management System, yang diharapkan mahasiswa sudah membaca terlebih dahulu materi tersebut sebelum kuliah dilaksanakan. Selanjutnya, dosen melengkapi dengan studi kasus yang menarik agar mahasiswa mampu mengingat sehingga dapat memahami dengan baik materi yang diajarkan. Ada beberapa dari referensi, salah satunya dari Simon Harry tahun 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia.
Prawira Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru Yogyakarta, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Konsep Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Baiklah, berikut mari kita simak bersama proses perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia ini yang saya ampuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat ya? Iya. Kalau mahasiswa itu memang harus semangat, menyelesaikan sesuatu tanpa semangat nggak bakal selesai. Oke ya, kita hari ini mata kuliah apa? Kirain saya lupa gitu ya. Ini mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kita bahas kira-kira kita harus berdoa dulu sebelum kita memulai aktivitas. Baik ya, sebelum kita memulai aktivitas, mari sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini berarti kita masuk ke pertemuan 12 ya. Pertemuan ke-12 itu mengenai kepemimpinan ya. Saya berharap kita semua bisa terus konsisten lah mengikuti mata kuliah ini. Saya tidak bosan-bosan bicara masalah absensi ya. Kan udah saya sampaikan dari awal-awal, ini penting diketahui teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua, bahwa absensi itu minimal penilaiannya itu bobotnya 10% dengan tingkat kehadiran minimal 75%. Paham ya itu? Itu harus digarisbawahi. Oke, kita akan bicara masalah kepemimpinan dalam perusahaan ya. Ini yang akan kita bicarakan. Kira-kira ada yang tahu enggak masalah kepemimpinan itu apa? Ya, silakan Dul. Kalau menurut saya kepemimpinan itu buat memotivasi dan mengarahkan kepada bawahan-bawahannya. Oke, bagus ya. Secara garis besar memang seperti itu ya. Jadi kita lihat ini, apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tadi ada mengarahkan dan memotivasi ya, Kak Abdul ya. Kemudian kalau dalam konteks perusahaan, kepemimpinan itu sangat penting karena menentukan arah, budaya, dan kinerja organisasi. Nah, hal ini perusahaan itu akan bisa baik manakala pemimpinnya itu mampu menentukan arah dan budaya kinerja organisasi. Mau bagaimana organisasi itu akan bagus kalau pemimpinnya atau kepemimpinannya tidak bisa mengarahkan ini. Paham ya? Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Ini menurut para ahli, kepemimpinan menurut Linjan itu merupakan bagian integral dari proses manajerial yang berfungsi untuk mempengaruhi, mengarahkan perilaku anggota organisasi demi mencapai tujuan. Ujung-ujungnya kan mencapai tujuan ini. Bagaimana mengarahkan, mengorganisirnya itu. Kemudian kepemimpinan yang efektif menuntut adanya pertama kepercayaan, kedua integritas, serta komunikasi dua arah yang baik antara pimpinan dan bawahan. Nah, tidak lupa bahwa kepemimpinan itu harus memiliki dua arah komunikasi itu. Oke? Ya. Dari sini ada yang mau mengomentari? Ya, silakan. Ini bertanya Pak. Jadi apa aja sih Pak fungsi dan peranan kepemimpinan itu? Oke. Fungsi dan peranan kepemimpinan. Yang pertama, sebentar ya. Kan kepemimpinan itu harus ada fungsinya dong, harus ada perannya. Jadi
peran dan fungsinya itu harus yang pertama peran instruksi ya. Peran ini memberikan komunikasi yang satu arah. Jadi menginstruksikan gitu loh. Kalau kita lihat di sini, nah, yang pertama fungsi instruksi. Jadi fungsi instruksi itu fungsi yang bersifat komunikasi dua arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, di mana, dan perintah itu harus dikerjakan agar keputusan yang dapat dilakukan secara efektif. Itu fungsi instruksi. Gitu. Kemudian yang kedua ada fungsi konsultasi nih ya. Jadi fungsi konsultasi ini fungsi yang sifatnya komunikasinya dua arah. Kalau tadi satu arah ya, kalau menginstruksikan itu, kalau ini dua arah. Jadi pada tahap pertama untuk menentukan keputusan, pimpinan seringkali memerlukan masukan atau input sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai bahan informasi yang diperlukan dalam menentukan keputusan. Jadi si pimpinan itu harus memiliki membutuhkan konsultasi dengan anggota yang dipimpinnya untuk menentukan bagaimana keputusan ini harus diambil. Oke, kita lanjut ya. Fungsi selanjutnya, fungsi partisipasi. Tadi kalau Pandu menanyakan apa sih fungsinya, nah fungsinya ada minimal ada 4. Si kepemimpinan itu memiliki 4 fungsi itu. Kalau dia tidak memiliki fungsi-fungsi ini, bukan kepemimpinan namanya. Nah, bisa dipahami ya. Yang selanjutnya fungsi delegasi. Nah, fungsi delegasi ini dilaksanakan untuk melimpahkan wewenang. Jadi umpamanya Pandu nih suatu hari nanti jadi seorang manajer produksi gitu ya. Nah, kemudian kamu memberikan kewenangan kepada anggotanya untuk menjalankan, menjalankan keputusan yang harus diambil seperti apa umpamanya. Makanya di sini pimpinan itu harus memiliki kesamaan prinsip dan keyakinan yang sama dengan anggotanya itu. Jadi kalau mendelegasikan perintah itu atau wewenang kepada orang yang kamu percayai dan orang tersebut bisa hampir selevel dengan kamu cara pengambil kebijakannya. Karena kalau delegasi itu diserahkan kepada yang tidak tepat, itu akan bermasalah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada gaya kepemimpinan. Pengertian dari gaya pemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengelola individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya ini mencerminkan nanti karakteristik, perilaku, dan pendekatan pimpinan dalam berinteraksi dengan bawahannya. Jadi ada beberapa gaya kepemimpinan di dalam organisasi itu. Seorang pemimpin itu harus punya gaya atau tipe jenis kepemimpinan. Kita lihat sini. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Ya, ciri-cirinya salah satunya dulu pemimpin ini memegang kekuasaan penuh. Jadi dia otoriter gitu ya. Penerapannya pasnya itu ya pada situasi kritis. Umpamanya di lembaga tuh, kalau di lembaga di militer itu harus otoriter juga. Nggak bisa pada saat perang nunggu komunikasi dengan bawahannya. Ya keburu ketembak kita kan ya. Bener nggak? Ya keburu mati duluan gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan demokratis. Ini kepemimpinan ini melibatkan timnya, anggota timnya yang dilibatkan untuk memberikan nanti keputusannya seperti apa. Menurut saya sih perlu diidentifikasi Pak dari masalah tersebut apa aja. Terus? Terus kalau dari studi kasus ini ya Pak, gaya kepemimpinan yang autokrasi ini menimbulkan ketidaknyamanan atau tekanan terhadap karyawan Pak. Lalu tidak memberikan ruang atau pendapat ke karyawan tersebut Pak. Hal itu menjadi menurunnya motivasi atau loyalitas karyawan terhadap perusahaan Pak. Bagus ya. Identifikasinya berarti kamu tadi memperhatikan dengan baik ya. Nah, kalau kamu seorang pucuk pimpinan, ini kan merasakan dong. Dia berarti tadi berita tuh kayak pucuk pimpinannya gitu. Oh, ini udah bahaya nih. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan penyelesaiannya? Ada yang tahu?
Siapa? Eka ya? Ya, silakan Kak. Itu mengevaluasi dari kepemimpinannya Andi tersebut. Seperti manajemennya perlu melakukan asesmen terhadap kepemimpinan Pak Andi. Setelah itu memberikan umpan balik kepada karyawannya terhadap kepuasan survei kepuasan karyawan tersebut. Iya, bagus ya. Ada yang lain? Jadi, oh ya, silakan Lupti. Oh, Pak Tanis juga, lupa saya namanya. Yang kedua itu Bapak Adi ini harus diuji pelatihan kepemimpinan Pak. Ya. Jadi kepemimpinan yang bergaya transformasional dan demokratis dan berfokus pada komunikasi suara, pemberdayaan tim, dan kepemimpinan yang inspiratif. Bagus, betul juga ya Duara. Ya, apa pendapatmu? Juga yang menjadi kesempatan itu penerapan gaya kepemimpinan demokratis itu seperti libatkan karyawan dalam penyusunan jadwal kerja, seperti adanya rapat dalam tiap minggu sekali, Pak. Bagus ya. Jadi kenapa harus dilibatkan tuh si karyawannya? Karena dalam posisi ini karyawan itu kan tidak dilibatkan sehingga menimbulkan tekanan ya. Diidentifikasi tadi ada ketekanan dari karyawan. Karyawan tuh merasa tertekan gitu loh. Kalau dia merasa tertekan, kira-kira kerjanya akan bener nggak? Nggak kan ya. Makanya karyawannya itu kan kalau dia merasa tertekan sehingga tidak bagus pekerjaannya, efeknya apa? Produktivitasnya pasti menurun sehingga tujuan organisasi itu akan tidak tercapai gitu. Pucuk pimpinan jelas marah kan kalau begitu ya. Bener nggak Prit? Kamu pucuk pimpinan ya dalam hal ini. Oke. Nah, salah satu penyelesaian penerapan gaya kepemimpinan ini harus melihat 4 faktor yang di sini ya. Makanya tadi walaupun gaya kepemimpinan ada demokratis, ada otoriter dan lain sebagainya, yang keempat tadi, ini harus melihat tentang ininya. Penerapan gaya kepemimpinan sangat tergantung pada satu, jenis organisasinya. Yang kedua, karakteristik bawahannya. Kita harus mengerti kalau sebagai pimpinan itu, mengerti tentang karakteristik si karyawan tersebut. Pakai gaya apa pasnya gitu. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, nah ini peran pimpinan yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi dan karakteristik timnya. Tidak akan terlepas dari itu. Karena kepemimpinan itu, oke, kita ini kesimpulannya ya. Jadi kepemimpinan dalam perusahaan itu merupakan elemen kunci yang sangat menentukan arah, efektivitas, dan keberhasilan organisasi. Seorang pemimpin tidak akan berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator, inovator, dan fasilitator bagi timnya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan haruslah disesuaikan dengan kondisi organisasi, karakteristik bawahan, dan tantangan yang dihadapinya. Pimpinan yang efektif adalah mereka yang mampu beradaptasi dan memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk membangun kerja tim yang kuat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi dan loyalitas karyawannya. Oke, ada yang bisa ditanyakan lagi? Kalau cukup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung perkembangan akademik Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKTPT. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik ini terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas
dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.